Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar litani serba salah pastur. Mungkin Anda pernah mendengar itu. Saya sempat membaca litani serba salah pastur itu ya. Dikatakan dalam litani itu kurang lebihnya seperti ini. Jika ada romo yang sukanya di rumah, maka orang akan mengatakan, wah, romonya ini tidak pernah kunjungan umat. Romonya ini cuma suka di rumah aja, kurang pergaulan. Kalau romonya suka keluar rumah, dikatakan, wah, romonya hobinya keluyuran aja, nggak pernah di rumah. Kalau romonya dekat sama anak-anak, dikatakan, wah, romonya ini childish, kekanak-kanakan. Kalau romonya dekat sama orang muda, dikatakan, wah, romonya ini hanya perhatian ke orang muda. Kalau romonya dekat sama orang-orang tua, apalagi ibu-ibu, ya, para mamah muda, ya, wah, romonya ini TP, tebar pesona, ya, dan sebagainya. Masih banyak litani serba salah pastur itu ada, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu pula dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sebagai keluarga pun juga pernah mengalami demikian, ya, serba salah, ya. Sebagai menantu, kadang-kadang selalu salah di mata ibu mertua. Ya, sudah pakai pakaian yang ya biasa-biasa saja, dibilang, kamu itu jadi menantu ya harusnya cantik dong tampilnya. Masa menantu kayak gitu? Nanti suamimu hilang boneh loh. Nah, gitu. Tapi jadi dengan pakaian yang cantik, pakaian yang ini, yang bagus, dikatakan, kamu loh sudah punya suami kok pakai pakaian yang seperti itu. Apa kata orang nanti? Masak, sudah berusaha masak, dikatakan masaknya enggak, kurang gini, kurang gitu, kurang gini. Enggak masak, dikatakan, wah, malas. Begitu pula jadi ibu mertua juga enggak enak kadang-kadang, ya. Menantunya kadang-kadang, ya. Ibu mertua perhatian sama menantu, dikatakan, ibu ini terlalu cerewet, ya. Apa-apa diatur mbak mamai. Tapi mama mertuanya enggak pernah ngatur, enggak pernah apa, dikatakan enggak punya perhatian sama menantu dan anak-anaknya. Nah, ini kadang-kadang jadi serba salah, ya. Tapi tentunya bukan yang di sini, ya. Mungkin yang di paroki di Kutub Utara sana seperti itu, ya. Kok di sini saya rasa enggak lah, ya. Semua baik-baik semuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala mungkin kita pernah mengalami hal ini di dalam hidup kita, atau malah kita menjadi pelakunya, ya. Kita malah menjadi pelakunya. Ya, kita kadang-kadang merasa atau suka sekali mengkritik orang, suka sekali gosipin orang, ya, suka sekali mencela orang, kurang ini, kurang itu, kurang macam-macam dan sebagainya. Nah, mungkin kita juga pernah melakukan hal itu, ya. Bacaan pada hari ini, terutama bacaan Injil pada hari ini juga mengingatkan kita, ya, bagaimana Yesus menegur orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, sumpama seorang anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi dalam suasana masyarakat Yahudi saat itu. Kedatangan Tuhan Yesus dan juga sebelumnya Yohanes Pembaptis ditolak oleh mereka. Ya, karena mindset mereka akan Mesias berbeda dengan kenyataan yang ada. Nah, inilah yang kadang terjadi dalam hidup kita. Namun kita melihat di sini juga Tuhan Yesus mengatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita kasih Tuhan, ketika kita berbuat baik dan berbuat benar dalam hidup kita, maka jangan takut. Jangan pernah kita menyerah meskipun kita tadi dikata-katain yang tidak-tidak. Meskipun kita tadi dikritik, digosipi dan sebagainya yang enggak-enggak atau dicela. Tapi ketika kita hidup benar, hidup baik, hidup adil di hadapan Tuhan, maka jangan pernah menyerah.
Tetaplah untuk menjadi berbuat baik, tetaplah untuk berbuat kebenaran, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Maka mari dalam masa Advent ini, dalam masa persiapan, masa pengharapan ini, kita ingin mohon rahmat Tuhan agar supaya kita senantiasa hidup baik, hidup benar, dan memiliki hikmat Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat menghasilkan buah-buah yang berlimpah, buah-buah sukacita, buah-buah kasih, buah-buah pengharapan, sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.